Secara menyakitkan, banyak pemain bintang yang tumbang di laga FIFA Matchday, padahal mereka sebentar lagi akan bertarung di perempat final Liga Champions. Jeda internasional kali ini benar-benar berubah menjadi mimpi buruk. Bayangkan saja ketika tim-tim elit sedang bersiap menghadapi babak 8 besar Liga Champions, tiba-tiba para pemain penting mereka harus pulang dari tugas negara dalam kondisi cedera. Situasi ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah jadwal sepak bola modern sudah terlalu padat? Ataukah FIFA Matchday memang selalu menjadi resiko besar bagi klub-klub yang sedang berjuang di kompetisi tertinggi Eropa? Lalu siapa saja pemain bintang yang cedera di FIFA Matchday dan dipastikan absen membela klubnya di perempat final Liga Champions? Mari kita bahas tuntas. Lionel Andrés Messi. Dari Mbappe. Lamine Yamal. Ya, fenomena cedera pemain bintang saat FIFA Matchday kembali memicu perdebatan panjang di dunia sepak bola. Jeda internasional yang seharusnya menjadi momen kebanggaan bagi para pemain untuk membela negaranya, justru sering berubah menjadi mimpi buruk bagi klub-klub besar Eropa. Terlebih lagi ketika cedera tersebut menimpa pemain yang klubnya sedang bersiap menghadapi babak 8 besar Liga Champions, fase yang sangat menentukan dalam perburuan trofi paling prestisius di Eropa. Ketika pemain bintang yang jadi andalan di klub mengalami masalah fisik pada periode ini, bukan hanya tim nasional yang menjadi sorotan, tetapi juga sistem kalender sepak bola yang dianggap semakin tidak ramah terhadap kondisi para pemain. Kasus pertama adalah Raphinha menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana FIFA Matchday dapat berdampak besar bagi klub. Winger Barcelona tersebut mengalami cedera hamstring saat membela timnas Brazil dalam pertandingan melawan Prancis. Cedera itu membuat Barcelona berada dalam situasi yang cukup sulit, mengingat Raphinha merupakan salah satu motor serangan utama tim. Kecepatan, kemampuan dribble, serta kreativitasnya di sisi sayap kerap menjadi pembeda ketika Barcelona menghadapi pertahanan lawan yang rapat. Kehilangan pemain seperti Raphinha menjelang pertandingan penting tentu menjadi kerugian besar, terutama ketika klub sedang berada dalam fase krusial musim. Korban lain dari FIFA Matchday juga datang dari Atletico Madrid. Salah satunya adalah Alexander Sørloth, striker timnas Norwegia yang menjadi salah satu andalan Atletico di lini depan. Ia mengalami cedera akibat benturan di kepala saat menjalani pertandingan internasional dalam agenda FIFA Matchday. Benturan keras tersebut membuat kondisi Sørloth harus dipantau secara serius, karena cedera di bagian kepala selalu menjadi perhatian khusus dalam dunia sepak bola modern. Ketika pemain dengan karakter kuat di Atletico seperti Sørloth ini harus menepi, otomatis variasi serangan tim juga bisa ikut berkurang. Belum selesai dengan masalah tersebut, Atletico Madrid kembali menerima kabar kurang menyenangkan dari pemain lainnya, yaitu Johnny Cardoso. Gelandang yang membela timnas Amerika Serikat USMNT itu mengalami cedera otot paha bagian dalam atau adductor saat menjalani pertandingan di FIFA Matchday. Cedera jenis ini cukup umum terjadi pada pemain yang mengalami kelelahan otot akibat jadwal pertandingan yang padat serta intensitas permainan yang tinggi. Sementara itu di Paris, PSG juga menghadapi masalah yang sama ketika Bradley Barcola mengalami cedera pergelangan kaki setelah menjalani tugas internasional bersama timnas Prancis. Meskipun namanya mungkin tidak selalu menjadi sorotan utama seperti beberapa superstar lainnya, peran Barcola dalam sistem permainan PSG tetap sangat penting. Ia memberikan kedalaman skuad di sektor sayap dan sering menjadi opsi untuk menghadirkan kecepatan ketika pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi. Dalam banyak kasus, pemain yang telah menjalani musim panjang bersama klub masih harus bermain dengan tempo tinggi saat membela negaranya. Bahkan tidak jarang, pemain dipaksa tampil penuh dalam 2 pertandingan internasional yang hanya berjarak beberapa hari. Kondisi ini tentu membuat tubuh pemain bekerja jauh di luar batas normal, sehingga resiko cedera meningkat secara signifikan. Selain faktor jadwal, perjalanan jauh antar negara juga sering menjadi penyebab tersembunyi meningkatnya resiko cedera. Pemain yang bermain di Eropa misalnya harus melakukan perjalanan lintas benua untuk membela tim nasional mereka. Waktu perjalanan yang panjang, perubahan zona waktu, serta waktu pemulihan yang terbatas membuat kondisi fisik pemain menjadi lebih rentan. Ketika mereka kembali ke klub, seringkali tubuh mereka belum sepenuhnya pulih dari kelelahan perjalanan maupun intensitas pertandingan internasional. Pada akhirnya, fenomena ini kembali memunculkan konflik klasik antara kepentingan klub dan federasi sepak bola nasional. Bagi federasi, pertandingan internasional merupakan bagian penting dalam kalender sepak bola global yang tidak bisa dihilangkan.
Namun bagi klub, kehilangan pemain kunci akibat cedera di jeda internasional adalah kerugian besar yang dapat mempengaruhi perjalanan mereka sepanjang musim. Terlebih lagi jika cedera tersebut terjadi tepat sebelum pertandingan penting seperti babak gugur Liga Champions. Lantas bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa untuk mengiringi pembahasan ini, yuk dengarkan lagu dari Bang Wanbol. Dan terakhir yang terpenting, woi subscribe, woi. Lampu stadion nyala terang, dunia bola lagi panas, FIFA Matchday datang tapi klub malah cemas. Harusnya bangga bela negara, pakai lambang di dada, tapi pulang dari tugas negara malah bawa luka. Barcelona terdiam, Raphinha jatuh di medan, hamstring robek, mimpi tim pun sedikit tertahan. Padahal Liga Champions sudah di depan mata. Sekarang fans Kuma bisa berharap dia cepat kembali bermain lagi nyata. Munchen pun kena badai, Musiala ikut tumbang, pergelangan kakinya sakit, kreativitas jadi hilang, dia otak permainan. Dribblenya bikin lawan pusing, sekarang Bayern cari cara biar serangan tetap passing. PSG juga kena cerita yang hampir sama, Barcola cedera sayap, mereka kehilangan drama. Kecepatan yang biasanya jadi senjata mematikan, sekarang tinggal strategi baru yang harus dipikirkan. Atletico Madrid pun tak luput dari cerita pahit, Serloh benturan kepala, duel udara yang terlalu langit. Striker tinggi yang biasa jadi target di depan, kini harus dipantau demi keselamatan permainan. Belum selesai, Cardoso juga ikut terluka, aduktor tertarik, otot pahanya tak lagi perkasa. US Semen terjadi saksi kerasnya pertandingan, tapi klub yang harus menanggung dampak kehilangan. Ini bukan cuma soal 1-2 pemain, ini soal jadwal gila yang terus dimainkan. Liga Piala Eropa lalu negara memanggil, tubuh manusia dipaksa kuat padahal tenaga sudah menipis. Fans bertanya, siapa yang harus disalahkan? FIFA jadwal padat atau sistem yang tak seimbang? Yang jelas sebelum Champions kembali bergema, banyak bintang sudah jatuh lebih dulu di jeda. Dari Brasil sampai Amerika, dari Paris sampai Madrid, semua terasa sepak bola terus berjalan. Walau badai datang menghantam, cerita cedera ini akan kita ingat dalam setiap malam. Dari Brasil sampai Amerika, dari Paris sampai Madrid, semua terasa sepak bola terus berjalan. Walau badai datang menghantam, cerita cedera ini akan kita ingat dalam setiap malam. Lampu stadion nyala terang, dunia bola lagi panas, FIFA Matchday datang tapi klub malah cemas. Harusnya bangga bela negara, pakai lambang di dada, tapi pulang dari tugas negara malah bawa luka. Barcelona terdiam, Raphinha jatuh di medan, hamstring robek, mimpi tim pun sedikit tertahan. Padahal Liga Champions sudah di depan mata. Sekarang fans Kuma bisa berharap dia cepat kembali bermain lagi nyata. Munchen pun kena badai, Musiala ikut tumbang, pergelangan kakinya sakit, kreativitas jadi hilang, dia otak permainan. Dribblenya bikin lawan pusing, sekarang Bayern cari cara biar serangan tetap passing. PSG juga kena cerita yang hampir sama, Barcola cedera sayap, mereka kehilangan drama. Kecepatan yang biasanya jadi senjata mematikan, sekarang tinggal strategi baru yang harus dipikirkan. Atletico Madrid pun tak luput dari cerita pahit, Serloh benturan kepala, duel udara yang terlalu langit. Striker tinggi yang biasa jadi target di depan, kini harus dipantau demi keselamatan permainan. Belum selesai, Cardoso juga ikut terluka, aduktor tertarik, otot pahanya tak lagi perkasa. US Semen terjadi saksi kerasnya pertandingan, tapi klub yang harus menanggung dampak kehilangan. Ini bukan cuma soal 1-2 pemain, ini soal jadwal gila yang terus dimainkan. Liga Piala Eropa lalu negara memanggil, tubuh manusia dipaksa kuat padahal tenaga sudah menipis. Fans bertanya, siapa yang harus disalahkan? FIFA jadwal padat atau sistem yang tak seimbang? Yang jelas sebelum Champions kembali bergema, banyak